Kemenangan Belinda di Grand Final MasterChef Season 11 juga nimbulin kontroversi lain nih. Netizen sih ngerasa kecewa soalnya berarti emang disetting semuanya, sampai juaranya pun Cindo terus ya? Waduh. Sedangkan yang bukan Cindo itu jarang yang punya background culinary school. Kalaupun punya, sorry banget, nggak bermaksud apapun. Banyak yang non Cindo itu jauh lebih keras kan, jauh lebih hebat skillnya. Jangan Cindo mulu. Yo, Santai People. Bagian bersama Nyonya dan Mamang dan juga si Abu, si karyawan karyawan kontrak yang lagi minum-minum di WC. Terserah, bebas, nanti katanya datangnya mau kapan terserah. Dua tapi mangkok, inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rade Santuy, linknya ada di deskripsinya. Yes. Menarik nih, ada yang lagi rame semalam, hari ini rame banget soal ajang pencarian bakat MasterChef yang menjadi kontroversi sama netizen yang nggak terima pemenang MasterChef-nya tuh si A gitu. Netizen maunya si B karena kalau nggak salah dari penilaian netizen tuh si B tuh memang lebih kompeten dari semua lininya, memang lebih kompeten lah ya. Cuman ya karena si A ini, mohon maaf, Cindo katanya, jadi akhirnya dimenangkan. Bahkan ada sampai-sampai netizen berspekulasi bahwa dari season 1 sampai 11 ini ya pemenangnya Cindo semua, juara satunya gitu kan. Nanti ada juga polemiknya, nanti kita bahas. Terus ada juga komentar dari Chef Wilgos, tahu kan Chef Wilgos? Yang kalau kata kreator TikTok, nanti ada juga ngerespon, dia malah memperkeruh Chef Wilgos ini karena kayak memaklumi, kayak membandingkan kalau ya wajar lah Cindo mah memang ini, kalau nggak salah kata Chef Wilgos memang lebih keras dididiknya segala macam. Masuk nih kode blue, udah lama nggak muncul, akhirnya nih di kita nih muncul kode blue yang mengcounter statementnya Chef Wilgos kalau menurutku ya. Karena dia bilang yang bukan Cindo juga banyak kok yang keras-keras, yang jago-jago gitu ya. Ya memang aneh gitu kalau memang seharus Cindo kayak gimana. Mending kita langsung meluncur. Yang pertama kita buka dari postingan era.id dulu nih, perihal sedikit polemiknya. Cuman mama nggak mau bahas sisi politiknya, pengen kontroversinya aja. Ciki-ciki baby. Play. Kemenangan Belinda di Grand Final MasterChef Season 11 juga nimbulin kontroversi lain nih. Netizen sih ngerasa kecewa soalnya para juri lebih banyak kasih komentar-komentar positif buat Kiki. Tapi kok skor akhirnya Belinda malah lebih unggul ya? Makanya nih netizen nilai hasil ini gak masuk akal dan anggap Kiki lebih layak jadi juara. Bahkan sampai masalah Belinda yang dibantuin motong daging aja dibahas loh. Nah, gara-gara banyak komentar negatif, akun Instagram MasterChef sih langsung batasin kolom komentar. Hadeh, padahal MasterChef ini salah satu variety show yang paling ditunggu loh setiap tahunnya. Sayang aja gitu kalau dinilai banyak kontroversinya gini. Menurut lo gimana, Eramania? Kalau dari politiknya kita nggak mau bahas, karena kita nggak mau nyenggol-nyenggol soal perpolitikan gitu. Masalah kontroversinya ini nih yang menarik nih, yang bikin makin rame. Sebelum kita ke Chef Wilgos, permasalahan ini juga dikomentarin sama Kiki Saputri. Ya walaupun ada senggol-senggolan selentingan berbau politiknya, tapi kita baca dulu tweetnya nih, meluncur. Ini nih screenshot sama diposting sama kreator TikTok Seption Widya ya. Duo Kiki yang terjolimi katanya captionnya ya. Kiki nge-tweet nih, ya ampun kasihan banget yang namanya Kiki. Yang satu dikat tayangan roasting, yang satu dikat jadi juara cooking. Anjay, kalimat berima lagi gitu. Yang lapar pasti buzzer katanya. Buzzer gitu maksudnya. Karena kebetulan yang pesaingnya Belinda itu namanya Kiki juga gitu. Netizen kayak sudut pandang netizen, balik lagi kan hakim di luar itu kan, netizen kan menilai kalau kayaknya Kiki deh dari cara dia, dari segala macamnya, cara dia ngesajin segala macam, dan dari komentar-komentarnya juga katanya. Betul, dari komentar-komentar juri. Cuman di akhir poin yang ditampilkan, lo kok bisa lebih gede Belinda gitu ya. Why? Kenapa? Sebenarnya netizen membutuhkan penjelasan. Poin apa sih yang menjadi penilaian lu sebenarnya gitu kan? Makin ramai lagi nih. Kita meluncur ke nextnya. Di sini ada yang membuat beberapa screenshot nih dari Hair Story ya nih. Trending topik di Twitter. Aksi Kiki bantu Belinda pemenang MasterChef disorot. MasterChef. Dan memang orang Sunda MasterChef. Kita lihat ceki-ceki. Nah ini Chef MasterChef Indonesia season 11 baru saja mengumumkan pemenang. Sok. Nah ini yang namanya Kiki itu. Hai itu buru atuh,
Mana slide-nya lama banget. Nah, ini pemenang kali ini adalah Belinda yang dianggap tidak pantas jadi pemenang. Oke. Banyak netizen di Twitter yang kecewa karena bukan Kiki yang menjadi juara katanya. Banyak yang kecewa netizen. Bahkan aksi Kiki yang membantu Belinda memotong daging jadi perbincangan. Emang boleh dibantuin gitu. Banyak yang menganggap Belinda sebagai lulusan Le Cordon Bleu. Seharusnya bisa melakukan hal tersebut dengan baik daripada Kiki. Kalau dilihat dari background ya. Merasa Kiki lebih layak menang, netizen banyak yang memberikan komentar di X alias Twitter ya. Kayak gini nih, dari Nugi nih di tag Belinda yang gak layak juara ya. 1, motong daging aja masih dibantu. 2, ronde 1 terutama dessert yang rasanya kayak kaporit tapi poinnya lebih tinggi daripada Kiki. Bagaimana bisa gitu. Di grand final kok bisa ada tim challenge? Baru kali ini kalau ada di MasterChef gitu. Intinya MCI atau Master Test Indonesia punya bias dan Kiki dicurangi katanya nih. Belinda skillnya jauh banget dibanding potong. Pokoknya dari permasalahan potong lem gitu, dari skill yang memang tampak di video pun memang terlihat dibantuin kan? Ya, sama terlihat dari plating nih. Part ini gue suka cara Kiki hidangin makanan ke juri. Di sini juri mengakui bahwa dari Belinda kan ngehidangin dari depan. Kiki udah nyeletuk. Nah, ini ada kekurangan poin nih. Yang menurut tuh dari samping kanan dan juri mengiyakan. Maksudnya gimana? Ngehidangin tuh dari samping kanan si customer, nggak dari depan begini. Oh, oke. Ini yang jadi polemik juga gitu. Jadi secara video bisa dilihat deh, bisa dinilai sendiri memang skill, knowledge, itu segala macam Kiki jauh unggul. Cuman begitu di akhir loh kok Belinda. Nah, netizen kecewa. Nah, dari situ mulai polemiknya dinaikin gitu. Sampai akhirnya kayak ada jejak digital yang ke-up lagi meluncur. Nih ya, saat Chef Arnold diundang di podcastnya Mas Kaesang nih ya. Ceki people. Play. Acara MasterChef sendiri itu udah merubah dunia kuliner di Indonesia selama 10 tahun loh. Secara tidak langsung. Masa sih? Loh iya. Kan settingan itu. Settingan. Loh. Semua ini di dunia ini nggak ada yang nggak settingan. Berarti settingan ya? Berarti settingan ya? Iya, berarti settingan. Berarti benar kata orang tuh. Apa? Settingan. Loh kan seperti ini ada setnya, ada kreatif directornya, ada kameranya. Skillnya nggak settingan. Tapi pemenangnya settingan. Loh kamu pernah ke situ kan? Nah, di settingan itu tak lihat. Lihat kan ada setnya. Ya pura-pura makan, Pura-pura enak padahal ya rasanya segitu. Oke. Biasa. Cuma kan yang lain kan chef-chef lain, wah ini rasanya gini-gini. Ya kita kan nggak enak kan. Iya. Mas nggak enak ini di lidah saya. Nggak enak kan nggak enak gitu loh. Enggak lah. Enggak lah. Iya. Masa sih? Ada 2, 3. Oh ya ada kan, makanya nggak menang. Gitu makanya. Berarti emang disetting semuanya sampai juaranya pun Cindo terus ya? Waduh. Iya. Oh iya. Apa deh? Cindo pilihanku. Cintailah produk. Nggak endingnya kenapa begini? Menariknya Nyo, ini dipostingnya videonya tuh di tanggal 22 bulan 4. Sudah menjadi apa ya, kayak perbincangan lah, tapi masih di bawah nih. Terblow up lah kemarin tuh sejak pengumuman pemenang. Yang awalnya mungkin dilihat kayak pemenangnya Cindo. Ya oke, punya skill gitu. Ya mungkin kalau yang sekarang nih netizen mikirnya kok kebangetan sih gitu kan. Jelas-jelas nggak ada apa ya, skillnya dibanding yang juara 2-nya gitu kan. Jauh ya kok kebangetan gitu kali ya, makanya di blow up. Tapi balik lagi, kalau enggak biasanya kan kayak tadi beberapa statement yang diyakini memang enggak akan tegas bilang enggak gitu. Tapi begitu, tapi settingan kan lo ya kan, semua ini dunia ini nggak ada yang settingan itu pasti tidak enggak gitu. Tegas bilang enggak gitu kan, mengamankan jawaban yang biarkanlah itu membias gitu. Mungkin kalau yang MasterChef yang kemarin-kemarin dari season 1 sampai 10 ya, itu mungkin karena ya masuk akal gitu. Oh ini poinnya memang lebih tinggi dari yang juara 2-nya gitu. Jadi pantas jadi juara gitu mungkin. Iya, yang tadi aku bilang tadi gitu. Ya karena yang ini ya Allah kebangetan gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih meluncur. Nah Nyo, di sini yang bikin menurut aku agak memanas juga saat ada komenan di akunnya, kayaknya di akunnya Belinda nih dari My Life Aswan ya. Esnon. My Life Esnon. Anjir liar nih. Mana itu? Jujur nggak terima Belinda menang ya, soalnya skillnya masih jagoan Kiki. Nah si Belindanya nggak komen, protes ke juri gih kak gitu.
Yang padahalnya menurut aku mah ya udah diem aja gitu kan. Ini teh lagi kusut di luar teh kamu gitu kan. Segala ngelawan gitu. Tolonglah yang ini yang mungkin memperkeruh gitu menurutku ya. Karena di video nggak tahu pertimbangannya dari episode awal atau kayak gimana, mama nggak ngerti. Cuman di video yang rame itu terlihat jelas bahwa 2 poin kesalahan itu dibantuin motong sama cara dia nge-serve gitu kan. Belinda dari depan, kalau si Kiki dari kanan ini customer gitu. Itu pun dibilang, saya nggak bisa di play videonya takut kena copyright gitu kan. Itu pun dibilang sama chef yang mungkin bisa dilihat di YouTube-nya Master Chef, kalau ini poin plus nih, the way dia nge-servingnya gitu. Tapi ya ini juga yang memperkeruh dari komentar dari Chef Will Ghost meluncur. Yes. Ninyo, komentar yang menurut Jen malah memperkeruh gitu. Jadi people. Play. Ini mungkin gue bisa salah juga soalnya. Karena majority yang menjadi kontesan MasterChef itu adalah so far ya yang gue lihat ya, yang Cindo itu punya background culinary school. Sedangkan yang bukan Cindo itu jarang yang punya background culinary school. Kalaupun punya, sorry banget, nggak bermaksud apapun, levelnya agak berbeda. Mungkin yang Cindo dibekali dengan ya pendidikan dari orang tua dan emang punya kesempatan buat kuliah di luar, ya masa nggak boleh? Boleh dong, nggak masalah dong. Dan mungkin dia punya knowledge, punya skill yang lebih, dan itu menjadi bekal yang dia bawa ke kompetisi gitu. Nah sebenarnya mungkin ini mungkin kalau aku lihat ya, kayak ya nggak ada salahnya dia bilang begitu, ya emang oke gitu. Cuman kan ini kan yang dijadiin permasalahan itu karena di sini poin yang lebih gede itu sebenarnya Kiki yang dinilai lebih baik gitu ya waktu di komentar-komentarin. Cuman setelah di hasil akhirnya kok beda gitu kan. Kalau aku sih mau menanggapinya di balik kata mungkinnya itu, dia kan banyak banget ngambil kata mungkin. Tapi abis itu kayak ngejudge level skillnya gitu kan. Sedangkan dia nggak merefer kepada, balik lagi yang tadi kamu bilang gitu, kepada tayangan yang kejadian yang di situnya gitu. Jadi seolah-olah kayak udah maklumin menang ya memang lebih jago. Seakan-akan gitu yang aku tangkap gitu kan. Padahal di tayangannya untuk bantuin motong juga dibantuin. Serve-nya 2 poin itu tuh, serve-nya aja salah gitu kan. Jadi netizen menurutku wajar mempertanyakannya kenapa Kiki nggak juara gitu. Ya kalau mau part itu nggak usah lu tayangin sama di ini TV gitu. Sama apa ya? Kalau menurut aku kan nggak semua yang bisa kuliah kulineri ke luar negeri itu nggak cuma Cindo gitu. Banyak juga kok yang bukan Cindo tapi bisa ke luar negeri jago gitu. juga masaknya sesuai dengan statement Kode Blue nanti kita play ya. Tapi apa ya? Kadang tuh bingung sama apa ya, tidak bisa ngelihat sikon peredaran di luar netizen tuh lagi kayak gimana. Malah ngeposting statement ya memang ya boleh sih ngeposting statement terima kasih ya Belinda juara boleh sih, tapi malah jadi memperkeruh di kolom komennya. Tapi sebelum ke situ kita lihat komen-komenan dulu di sini. Dari netizen Dabolet nih, Will Ghost lu jangan sosok angkat bicara, MCU itu bisnis bukan kompetisi. Aku no komen sikat. Sedangkan yang bukan Cindo kalaupun punya background levelnya agak berbeda. Iya, Oke, Will Ghost, lu rasis katanya. Iya, dia bilang jadi seolah-olah kalaupun yang bukan Cindo nih, lu masuk sekolah ke luar negeri levelnya tetap beda gitu. Menurut aku itu ya tergantung masing-masing orang, bukan tergantung ras ya. Iya itu memperkeruh suasana ini. Tolonglah. Ini kita lihat komentarnya dulu ya ke statementnya Will Ghost meluncur. Ini komentar dari netizen nih yang apa ya, Ajusi rasa opa yang ikut nemanin ngawal kasus Jessica juga ya. Komentar soal VT-nya Will Ghost. Ceki. Play. Mungkin gue bisa salah juga soalnya. Karena majority yang menjadi kontesan MasterChef itu adalah so far ya yang gue lihat ya, yang Cindo itu punya background culinary school. Sedangkan yang bukan Cindo itu jarang yang punya background culinary school. Kalaupun punya, sorry banget, nggak bermaksud apapun, levelnya agak berbeda. Emang boleh serasis itu. Emang boleh. Ya ada triggernya juga sih kenapa orang-orang pada bilang MasterChef Indo Cina atau MasterChef
Cindonesia. Ya emang rata-rata yang menang Cindo. Ya wajar dong, boleh dong. Kalau lu bilang tadi boleh dong, gue juga boleh dong. Kita juga pengen agak sedikit zuzon. Apalagi komentar lu tuh sarkas banget, jadinya rasis, memperkeruh suasana, tau gak sih? Komentar lu tuh memperkeruh suasana warga netizen nih. Jadi nih ya, nimbulin perpecahan nih. Yang kayak gue yang temen-temennya banyak kan orang Cindo. Padahal baik-baik aja nih, gara-gara oknum-oknum kayak lu nih yang komentarnya sarkas, rasis tuh jadi begini nih. Menimbulkan perpecahan-perpecahan. Ini buat lu pada jangan kepancing sama acara-acara kompetisi kayak gitu. Terus oknum-oknum tadi ya yang berkomentar bawa-bawa ras. Pokoknya kita tetap bersatu sebagai netizen di negara Konoha ini. Jangan sampai terpecah belah sama yang begitu-begituan. Iya. Udah dah. Rasis. Padahal Nyo, menurutku ya, mohon maaf kalau salah ya, Seville Ghost itu kan dia bisa mengomentari, kalaupun mau nyari pembelaan nih, dia bisa mengomentari dari sudut pandang Sev-nya. Karena dia Sev, ya nggak? Dia bisa mengomentari untuk menekankan netizen kalau ini loh yang bikin poinnya lebih tinggi, ini loh yang bikin poinnya lebih tinggi gitu kan. Ini memang terlihat membantu gitu kan di kamera, tapi pertimbangan poinnya tuh lebih kecil persentase poinnya. Padahal dia bisa mengomentari itu, sedangkan dia lebih memilih untuk mengomentarin perbedaan Cindo dan non Cindo. Ya tolonglah. Ya balik lagi yang kalau kata Dokter Jaya sama Pak Oto, sesuai kapasitas aja. Iya, tolonglah. Nih Nyo, ada postingan yang dirujak sama netizen meluncur. Dan di sini ada postingan say thanks-nya di repost lagi sama si Cangkir Kopi. Captionnya harusnya Kiki sih, tapi ya Belinda dianggap pantas dan mungkin karena Belinda juara 1 MasterChef season 11, pemenang Cindo tidak terpatahkan, katanya Ciki people. Play. Ternyata sekarang bisa aku dapetin. Ini suatu kebanggaan banget dan aku bangga sama diri aku sendiri. Iya. Ternyata sengaja lagi dipotong pas part ininya speech ya gitu, yang habis isinya dirujak. Kayak gini contohnya, Valerian, aku bangga dengan diriku sendiri meski aku nggak bisa potong lem dan aku ciptain dadar gulung klorofi. Apa ini sarkas ya. Aduh kerja selamat Belinda, kamu bangga Valerian. Ya kan gitu, jadinya akhirnya ke trigger gitu ya. Sedikit banyak pengaruh dari komentar dari Seville Ghost gitu. Tapi yang menarik dari komentar dari dari Kode Blue ya, sama-sama Cindo tapi beda komentar, beda sudut pandang meluncur. Nih Nyo, 1 jam yang lalu ada komen ya, intinya juara MCI Indonesia semuanya semua mulai season 1, apalagi yang barusan terkesan dipaksakan, di tag Kode Blue. Nah ini komentarnya nih, sama-sama Cindo sama Seville Ghost, sama-sama Sev tapi berbeda sudut pandang. Ceki wow. Play. Yang menang Cindo semua. Masa 10 season yang menang Cindo semua? Menurut aku sih belum tentu mereka berpihak pada Cindo. Cuman asumsi rakyat aja. Aku sih lihat orang-orangnya sih banyak yang Cindo memang ya, tapi nggak tahu kalau 10 season semuanya menang Cindo. Itu problem sih. Banyak yang non Cindo itu jauh lebih keras kan, jauh lebih hebat skill. Jangan Cindo mulu. Masa 10 season yang menang Cindo semua? Nah ini sudut pandang Kode Blue gitu kan, yang dia ngeliat kayak banyak kok yang non Cindo itu justru bisa dibilang lebih hebat dan lebih keras gitu secara kehidupan ya, mungkin karena nggak punya privilege. Itu kan jadi dia berjuangnya lebih keras gitu. Jadi kalau bisa dibilang statement ini nge-counter statementnya dari Will Ghost tadi itu kan. Kalau dari Will Ghost tuh kalau bisa aku simpulin ya, menurutku ya, statementnya yang aku tangkap ya maksudnya tuh kayak ya wajar Cindo menang, banyak yang sekolah di luar gitu kan. Kalaupun yang non Cindo sekolah di luar itu tidak beda lah skillnya katanya. Sedangkan kalau dari Code Blue dia bilang banyak yang bukan Cindo tapi skillnya juga lebih hebat dan hidupnya pada lebih keras gitu. Perjuangannya dalam artiannya ya gitu kan. Jadi
menurutku janganlah kalau dia save kan si Wilgos, janganlah dibahas dari sisi itunya, bahas dari penilaiannya aja. Padahal mah tuh netizen kan balik lagi, kalau tidak ada kejanggalan tuh netizen gak akan bergerak. Bayangin udah 11 season, kalau memang bener ya dari season 1 sampai 10 nih Cindo semua yang menang, netizen tidak mempermasalahkan selama sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan skillnya. Kalau yang kemarin kan kebetulan netizen menilainya kayak jauh banget sama yang juara 2-nya, skillnya gitu lah, kok bisa ya, akhirnya itulah yang menimbulkan kejanggalan para netizen gitu. Jadi sebenarnya kayak itu, kalau misalnya nih yang kemarin Belindanya skillnya di atas Kiki, ya udah netizen bakal terima aja gitu kan. Iya itu, tolonglah. Sekarang kita meluncur ke lastnya aja Nyo. Oke, meluncur. Cus. Ini audionya musik ya. Ada artikel-artikel yang menarik nih kayak gini. Senin 27 November, ikut bicara kasus Kopi Syahrini, mantan Wakapolri beresolusi bebaskan Jessica Wongso, upaya hukum PK luar biasa katanya. Pakai upaya hukum PK luar biasa nih. Ada apa namanya artikel yang naik, tapi untuk bahan videonya belum dapet tadi sejujurnya. Nah ini contohnya nih, 26 November itu 2 hari yang lalu, tim advokat pembela Jessica Wongso laporkan sosok DS. Benar ayahanda Mirna Salihin ternyata atas dugaan ini DS ya? Masa Dodi Sudrajat? DS. Oh, Darmawan Salihin. DS dong. Iya. Benar ayahanda Mirna Salihin ternyata atas dugaan ini gitu. Tim pembela Jessica Wongso laporkan Edi Darmawan, Oto Hasibuan nih akibatnya fatal di 27 November. Jadi sebenarnya di 2 hari yang lalu sampai 1 hari yang lalu tuh ada update, cuman by artikel tok gitu. Iya, nggak ada di video. Masih apa ya? Masih ragu kebenarannya gitu sampai ini sih, kalau aku sampai ada video orangnya langsung yang ngomong gitu. Betul. Ditanya wartawan itu baru Abdol karena gitu. Karena kalau artikel ya semua orang bisa bikin kan. Takutnya gitu kan. Ya sambil kita nunggu kelanjutannya, siapa tahu besok ada ya. Mohon maaf kali ini tidak Jessica dulu, tapi sekarang kita ke intermezzo dulu aja Yunyo. Yes. Nyo. Ya. Kita buka di intermezzo dengan Meng yang mungkin ini Meng yang bisa bikin Nyonyo kepengen gitu ya. Oke. Ini di captionnya ciuman tiap pagi meskipun ibunya belum mandi dan bau iler Yandu. Ceki-ceki wow. Play. Selamat pagi. Selamat pagi sayang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hidungnya sudah wes ngomong alah pinter. Astaga. Dia tahu berapa kali udah habis itu ya. Lagi. Aduh. Aduh hidungnya belum. Aduh. Ya Allah. Tapi sudah dipastikan mulutnya nggak bau sih. Ya Allah tuh Bang, manja banget. Manja banget ya. Kasih disayang di sini sama ibu dan ibu lomoh teman. Laki. Aduh. Tunggu, apakah nanti Nyonyo tuanya seperti ini sedang ngobrol sama kucing gitu? Kenapa gitu? Ya kan kamu memang gitu suka ngobrol sama kucing. Ya kan nggak harus nunggu tua dulu, sekarang juga begitu. Iya maksudnya nanti tuanya kayak gini gitu, ngobrol-ngobrol sama kucing terus gitu. Tayang Bu. Good morning, selamat pagi Bu. Coba dia, dia ngeliatin loh. Tapi nggak ini ya Mang. Biasa itu kan di kandang nggak sih? Iya. Kan biasa kucing kalau udah kelamaan di kandang biasa suka langsung keluar gitu kan. Ini enggak loh. Tuh. Mungkin ini momen yang ditunggu-tunggu si Meng itu setiap pagi ibunya gitu datang gitu kan bersihin kandang gitu. Kalau si Abu begitu gimana nyium kamu? Aduh nggak sanggup aku. Maksudnya bau banget. Bau dajal gitu ya si Abu. Harus dibawa ke dokter gigi dulu di scaling gitu ya. Coba kita panggil orangnya biar nggak ini. Orangnya kucingnya. Abu. Ayo. Wah. Nggak usah diinjak juga keyboardnya Imron gitu. Tolong lah kita ke next ya. Nyo. Yes. Marah doang nyakar kagak ceki-ceki people. Play. Ini kalau kata Abu kucing lemah. Apa hissing tapi diem aja gitu. Iya. Kayak si kemoyong dong. It's cold, you need to wear this. Tapi aku better kayak gitu tahu. -12.
ngomel-ngomel dah nggak apa-apa gitu. Kalau si Abu nggak ngomel-ngomel langsung nyakar langsung gigit. Ya Bu. Ini bututnya kecil. Apa hissing gitu kan, tapi tetap gitu. Kayak anak kecil disuruh sekolah nggak mau tapi tetap dipakai seragamnya, tetap berangkat gitu. Jadi tetap apa meskipun ngomong-ngomel tapi diem gitu, nggak nyakar, nggak gigit. Kalau si Abu nggak ngeong-ngeong tapi nyakar tapi gigit. Anak pang ini si Abu ini. Next aja. Terus Ya, ini jadi favorit warga TikTok karena katanya suaranya yang lucu. Ceki-ceki wow. Play. Aku tahu ini. Ini beneran suara dia? Iya. Bukan di dubbing. Enggak. Aku follow dia soalnya. Dia sama kayak kucing haheng bukan sih? Bukan. Tapi dia gitu. emang gitu. Gitu dong. Tapi kayak orang mau tuh. Kayak orang. Emang gitu. Emang gemes kan? Iya. Tuh. Lucu tahu. Lembut banget dia ngeong. Iya. Hidungnya pink. Ini bener kucing ngah-ngah doang ini. Ya Allah. Bukan di dubbing, bukan. Enggak, emang begitu emang suaranya. Beneran ini. Iya. Wah, hebat Nyonya gitu. Dunia perkucingan Nyonya mantap. Aku baru tadi ngeliat ini di dubbing kali ya. Nanti bahasa jadi intermezzo gitu kan. Kayaknya si dubbingan masa ngeh gitu doang. Emang dia sering begitu, tapi ada juga ngeong biasa. Ngeong normal ada. Seringnya begini aja kalau doang gitu. Iya, kalau lagi diapain diem gitu. Tolong. Kita gitu. Kita ke next coba. Just. Nyo. Ya. Ini ada Mama Meng yang gak percaya sama Homan. Hah? Kenapa? Baru lahiran kan, cek-cek people. Play. Banyak banget anaknya. Oh iya semua lagi ya. Apa ada satu abu-abu tuh? Oh itu abu-abu yang dipegang tuh. Jangan. Gila, aku salvo ke anaknya banyak banget. Emang neneknya cukup neneknya? Cukup kan 8. Anaknya 6 iya masih lebih 2 gitu. Satu buat bapaknya, satu lagi nggak tahu gitu ya. Enggak dong, bapaknya nggak nenen dong. Oh iya nggak nenen, oke. Tapi ya biasa kan temen-temenan biasanya dia suka bawa babunya untuk bantu nih anak gue nih. Tapi kali ini nggak mau. Mungkin tangan babunya bau kali ya. Kayak gimana? Didorong sampai berapa kali? Iya. Tidak. Tidak. Tolonglah. Jangan. Tapi tetap gemuk ya. Ada 6. Aduh, 6 lucu-lucu banget. Ini paling baru 2 hari apa sehari gitu kan, masih kayak agak basah yang sebelah sini. Apa baru beberapa jam doang. Tolonglah. Tapi warnanya loreng-loreng semua iya, ya, Bang. Gemes banget ya. Iya, lucu. Mau 1 aja. Semua. 2. Semua. 3. Semua sama mamanya juga. Sama yang ininya yang punya tangannya. Enggak dong. Oh, enggak. Oke, kita kasih ke next ya. Just. Lastnya ini Mama mau kasih Mustafa yang malahin Regen. Ceki-ceki people. Play. Oi, aku nyanyi. Hah? Nyanyi aku ada bakwan. Aku Kamu minta apa? Aku duit. Oh, duit. Sebelumnya dia bilang minta uang, saya nggak ada bakwan. Begitu, aduh uang nggak ngerti-ngerti. Aku minta duit. Oh, duit. Duit, aduh Aji. Kamu minta apa? Aku duit. Oh, duit. Ya kalau aku menolak, ada kata aja. Maaf.
Mau malak capek sendiri karena yang dipalaknya nggak ngerti. Aduh anjir Mustafa. Gak ada bakwan, gak ada bakwan. Oh duit. Ini diganti minta uang disangkanya bakwan. Aduh Mustafa. Ingat aku ngefans banget sama dia. Tuh mantap Mustafa, mantap. Nah ya sekarang kita menuju ke setting the super thanks-nya Yux. Terus. Nyo. Yes. Seperti kali ini ada ada 4 jajan abu. Wow, yang pertama kita buka dari Alfie Agatha Nabi Prilly Queen. Natap nitip lapak dulu ya Nyomang. Next ada dari RTF Kubie nakal tapi tampan. Kubil nakal tapi tampan ya. Percuma aja Mang, kasus Sambo aja sampai ke bawah angin, apalagi ini aduh persidangan yang membagongkan katanya mah. Iya ya itu sisi pesimisnya juga sih. Iya. Tapi ya kita coba aja kawal-kawal. Masalahnya kan ini 3.800 lawyer dan juga beberapa elemen masyarakat, Komisi 3 DPR, netizen gitu. Ya kali nggak kebongkar juga gitu. Iya. Nextnya Faiz Keling. Numpang lagi ke Alvia. Setahu gue yang pernah jadi security control room khusus CCTV. Setiap hasil rekaman yang sebelum dihapus di copy ke flash disk wajib dibuat berita acara dan ditandatangani oleh supervisor security, manajer gedung dan Ru security, komandan regu. Oke. Yang bertugas saat serah terima kopi CCTV. Semakin membanggakan kubu Om Ed nih. Langsung nih Faiz yang pernah bekerja di control room khusus CCTV. Ada SOP yang harus dijalankan sebelum hapus menghapus ya. Next ya, Andi Gans, numpang lapak Alvia. Aneh gak sih kalau yang jadi penentu atau dasar putusan hakim adalah video CCTV seperti yang dibilang di podcast IT gitu ya. Tapi dari video di atas ada informasi CCTV itu bisa dianggap tidak sah karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Bukankah putus hukumnya tak mendasar? Apa iya memang banyak keanehan yang mungkin membagongkan gitu lah ya. Gitu ya Mang Nyo, itu video kedepannya tolong volume musiknya agak dikecilin sedikit soalnya percakapan atau informasi yang ditangkap agak ketiban musik, soalnya ada orang yang cuma dengerin audionya doang seperti saya sembari jalan atau ngelakuin aktivitas lain. Oh enggak, kalau kemarin itu memang audio dari materinya itu kecil banget. Kita tuh udah fullin kemarin. Emang kecil, jadi ya untuk yang saat ini kayaknya aman. Yang backsound lagu yang totetet gitu bukan. Kalau gitu berarti dari kita. Kalau bukan, kalau nggak salah kemarin ada video dari TikToknya, kreator TikToknya yang pusing. Iya. Next Abi Ucel. Titip sandal Alvia cantik. Kasus Jessica dan kasus Sambo itu 11-12 sama-sama ada pihak oknum penegak hukum yang korup, yakin dan pasti itu. Mungkin keadilan di dunia belum terbalas, maka akan dibalas di akhirat nanti. Emang oknum ngira mau hidup. Iya benar. Ada sampai nyonyo nggak habis pikir katanya. Nextnya dari Disti Kitchen. Tolonglah itu yang punya Cafe Oliver dihadirkan persidangan dari awal nggak nongol-nongol, padahal kalau ada kasus-kasusnya tempat usaha pasti yang utama si pemiliknya bakal dihadirkan dong. Masa enggak ya, sampai-sampai istrinya artis luar besi yang IG-nya kalau mau komentar doang. Tapi kenapa? Takut ya. Kenapa ya? Next cara ngambuang ya, jelas lah sudah kalau Jessica nggak bersalah setelah melihat video Rangga dibela dan dikawal habis-habisan oleh JPU dan ayah korban. Apakah kalau dialihkan ke Rangga sebagai tersangka, apakah ayah korban akan ikut jadi tersangka juga? Karena saya lihat mereka sangat keteteran. Salam santuy, salam cerdas. Semangat Nyomang. Maaf hanya bisa nebeng, belum bisa ngasih support. It's okay, no problem. Yang penting meramaikan suasana. Nextnya ada dari Gini nggak ya? Gini. Selamat malam Nyomang. Sumpah demi apapun mulutku mengutuk para bajingan itu, terutama JPU siapa istrinya sih, gak malu punya lah. Buat Roy Suryo juga, hai ente siapa kurang makan sampai nongol di situ. Semoga karma segera dibayar tunai kepada mereka yang telah jolim, amin. Nextnya dari 0709, aku juga jijik maksa banget, kesel aku lihat jaksanya terus. Siapa sih yang dibilang ganteng perasaan B aja, tolonglah. Ya itu yang artikel yang muncul itu yang jadi pertanyaan juga pada saat itu gitu artikelnya. Black Green, jangan nonton sendirian guys, bisa-bisa darah tinggi. Apalagi lihat jaksa Sandi, seketika kata-kata mutiaraku keluar. Sabar. Foto profilnya sama, aku pikir dia ternyata bukan. Oh, mungkin JJ satu pemilik ya. Next dari Tuan Nugroho, malam Nyomang. Ini buat Abu nih, Bu. Abu jika itu. Aja Sandi ini mau terlihat pintar tapi sebenarnya ya heboh banget nih sama kehadiran Rorosuyo. Ini malah JPU-nya malah ketar-ketir ya. S3P aja buat semuanya.
Liknya dari Mayuda Pratama. Boleh disikat. Makin kelihatan hodop ini si Sandi di mana-mana kalau ada case pembunuhan itu semua yang terlibat di TKP harus dicurigai semua. JPU dan Roy Sukro, Anda dapat transferan berapa nih? Spill dong. Semoga cepat clear, kasihan yang meninggal kalau kayak gini. Kok nggak ada Woyo? Iya, Woyo nggak ada materi baru, Bu. Abi akta fotografi numpang lapak ya bang. Kalau aku boleh ngomong nih soal CCTV, intinya dari video yang beredar aku yakin banget kalau itu sudah masuk dapur editing alias sudah direkayasa. Mau tak jelasin di sini tapi nanti panjang. Kasihan Nyomang yang bacain. Iya pasti. Apalagi abi akta fotografi gitu kan, fotografi, videografi pasti udah paham cara mengedit. Dunia pereditingan udah nangkep. Next Yomi Lover, memang saya pernah pendidikan dasar digital forensik. Keaslian alat bukti itu wajib sesuai UU. Ya oke. Salinannya harus dikronologi untuk dari DVR, di cloning sorry. Kemudian itu yang dianalisa oleh digital forensik untuk mencari video yang dapat di persidangan. Sedangkan DVR aslinya disegel dan disimpan dengan ketat. Tidak boleh diotak-atik lagi. Semua proses harus benar. Harus catat dalam BAP. Itu kan yang jadi keanehan pada saat itu. Ya sayangnya tidak ada platform yang bisa memfasilitasi netizen untuk memprotes gitu. Iya, mau untuk speak up juga ya. Last of the last dari SSC channel. Cuman baru bisa kasih segini, Mang. Maaf belum bisa beli buat beli hukum. Cuan. Habis. Terima kasih pada para Sultan satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih juga sudah buat jajan buat Abu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa dan Mamang dan Abu si karyawan kontrak. Dua tapi mangkok cabut dulu dan